Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Dan kali ini masih membahas terkait tema yang sama berkaitan dengan pemilu. Tema kita kali ini membahas terkait lokasi alat peraga kampanye dan bagaimana proses kampanye ke depan. Dan tentunya sudah hadir narasumber di studio TVRI Bengkulu, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Sudah ada Bapak Fernandes Maurisia selaku penggiat pemilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Tadi dari kantor atau? dari kantor tadi. Dari kantor ya, Dari langsung ke kantor sini. kesini. Oke, terima kasih banyak Siap, sudah hadir. siap. Dan pemirsa TVRI Bengkulu juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Bambang Meliansyah selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aktivitas di kantor lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya sekarang, apalagi menjelang kampanye ya. Ya, persiapan tahapan-tahapan pemilu. Tahapan-tahapan pemilu. Baik, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada kali ini, dan tentunya tahapan pemilu kali ini akan memasuki tahapan kampanye yang akan dimulai nanti pada tanggal 28 November hingga 10 Februari. Dan para peserta atau partai politik peserta pemilu dan juga para calon sudah mempersiapkan diri tentu untuk masa kampanye ke depan, dan akan kita bahas bersama kali ini bagaimana nanti zona penempatan dari alat peraga kampanye dan bagaimana proses kampanye ke depan. Ya, mungkin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, kalau kita bicara soal pemilu 2024 ini tinggal menghitung hari, tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Nah, ini seperti apa untuk proses saat ini yang tentunya sebentar lagi akan masuk dalam masa kampanye? Mungkin disampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Izin Pak Fernandes menyampaikan perkembangan dari perkembangan tahapan pemilu kita untuk menuju ke 2024 nanti. Telah disampaikan tadi pada tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 itu adalah masa kampanye ya. Jadi masa kampanye di mana peserta politik menggunakan waktu seefektif mungkin untuk memperkenalkan memperkenalkan visi, misi, program, citra diri dari peserta politik itu, supaya masyarakat tahu, mengenal seperti itu ya, program-program dari peserta politik. Ya, artinya Bang, saat ini untuk para partai politik, peserta, dan juga mungkin para calon sudah mempersiapkan diri ya untuk memasuki masa kampanye. Nah, kalau dari Pak Fernandes sendiri, seperti apa Pak melihat tahapan dalam pemilu kali ini yang sebentar lagi akan masuk masa kampanye? Iya, sesuai dengan tahapan yang sudah disusun oleh KPU RI, kan memang saat ini sebenarnya sejak ditetapkan sebagai keluar dalam daftar calon tetap, kan sebenarnya para partai politik, kemudian juga calon perseorangan DPD sebenarnya kan sudah boleh melakukan tahapan kampanye, walaupun kemudian diatur tadi tanggal 28 November baru kemudian alat peraga kampanye baru memang boleh bergerak. Tapi kan sebenarnya sejak ditetapkan mereka sudah bisa kemudian menyampaikan informasi bahwa mereka adalah peserta pemilu. Walaupun sebenarnya kan juga kita pahami harusnya kan sebenarnya memang lebih banyak bergerak ini kan partai politik, karena memang peserta pemilu kan sebenarnya partai politik dan calon perseorangan DPD, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau kita melihat dari alat peraga kampanye ya memang sudah mulai bertebaran lah, katakanlah dia ada istilah alat peraga sosialisasi dan juga kampanye ya. Nah, tapi kan dari KPU dan juga Bawaslu juga sudah mulai menertibkan sebelum masuk masa kampanye. Nah, sejauh ini seperti apa alat peraga yang memang sudah disebarkan oleh para calon dan juga para peserta politik ini? Kalau untuk APK itu yang sudah terpasang ya, memang waktunya belum memasuki masa kampanye itu kita ketahui bersama sudah ditertibkan oleh teman-teman Bawaslu ya beberapa hari ke belakang, karena memang intinya dari KPU kita sifatnya apa ya, sosialisasi. Dia sifatnya alat sosialisasi untuk peserta pemilu. Jadi kalau sudah ada ajakan, misalkan dia menyertakan nomor urut
terus yang lain-lain mengajak untuk memilih, itu sudah termasuk pelanggaran-pelanggaran yang kemarin itu sudah ditertibkan oleh teman-teman pengawasan. Tapi kalau yang masih menerangkan citra diri saja seperti foto dan nama ataupun partainya, itu tidak masalah. Oke. Nah, kalau kita melihat mungkin di lingkungan sekitar gitu lah, kalau katakanlah untuk alat peraga kampanye, mungkin di jalan sudah ada baliho mencerminkan untuk memilih gitu ya, tidak hanya nomor, tapi juga ada keterangan dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Fernandes ini seperti apa melihat? Padahal sebelum ini belum masuk masa kampanye. Iya, kalau itu tadi sebenarnya kan akibat juga persoalan di regulasi. Karena regulasi kita kan menyatakan kampanye itu kan penawaran visi misi, kemudian menyampaikan nomor urut atau kemudian label-label partai kalau dari partai politik. Padahal kalau sebenarnya kita mau fair juga, walaupun sekarang hari ini dipisahkan antara ada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye. Kalau pandangan saya semuanya tetap alat peraga kampanye. Nah, memang tinggal bagaimana kemudian, karena kan ini memang perannya di Bawaslu, bukan perannya di teman-teman KPU. Memang semuanya itu kemudian memang harus Bawaslu yang menegaskan bahwa semua ini alat peraga kampanye. Nah, tapi kan hari ini kan dibagi, ada alat peraga sosialisasi, alat peraga kampanye. Nah, ini juga yang jadi persoalan. Jadi kemudian orang menganggap dia pada lagi melakukan sosialisasi. Padahal sebenarnya sosialisasi juga bagian dari kampanye kan, gitu kan. Nah, tapi ini yang sudah dilakukan hari ini oleh Bawaslu, kemudian melakukan penertiban walaupun tidak hampir maksimal karena memang semua peserta pemilu bukan partai politik tapi calon-calon di dalam partai politik yang kemudian memang lebih dahulu sudah memasang jauh-jauh hari, dan kemudian memang pada posisi tempat pasang juga memang yang tidak sesuai diatur oleh KPU nanti terkait dengan di mana posisi tempat pemasangan alat peraga mereka, kayak gitu. Ya, jadi kalau melihat kemarin sudah ada SK keputusan ya dari Gubernur untuk penempatan dari alat peraga kampanye. Mungkin disampaikan Pak Bambang untuk penempatan ini seperti apa? Ada aturan? Baiklah. Pertanggal 20 November kemarin 2023 itu KPU sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penempatan lokasi alat peraga kampanye. Jadi rata-rata di setiap kelurahan itu kita menyiapkan 3 titik lokasi di setiap kelurahan di 9 kecamatan. Ini sudah kita persiapkan melibatkan teman-teman di kelurahan, di kecamatan, PPS, PPK untuk kita inventaris mana yang tidak bertentangan dengan regulasi ya dari Pemda. Dalam hal ini Pemda, kita mempedomani surat edaran dari gubernur tadi, terus dari wali kota, yang mana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang untuk sebagai APK. Nah, itu sudah kita share di halaman KPU Kota Bengkulu supaya nanti teman-teman bisa melihat, mengecek di sana. Kita sertakan titik koordinat. Jadi halayak ramai, baik itu peserta ataupun teman-teman nanti yang akan memilih itu bisa melihat di mana lokasi titik koordinat pemasangan APK tadi ya. Jadi kalau melihat untuk dari surat keputusan yang sudah diberikan, ini ada beberapa tempat-tempat yang memang dilarang gitu ya untuk memberikan atau menempatkan alat peraga kampanye. Ini apa yang membuat ini tuh tidak bolehkan gitu ya untuk para peserta calon ataupun para partai politik yang tidak ditempatkan di hal tempat seperti itu? Jauh hari sebelum kita tetapkan SK ini sudah kita berkoordinasi ya Pak. Berkoordinasi dengan teman-teman peserta pemilu, kita panggil seluruh partai-partai, baik itu dari pengurus ataupun LO-nya, kita ajak berkomunikasi supaya nanti kita satu pemahaman di mana titik-titiknya. Terus kawan-kawan dari pengawasan juga kita libatkan. Jadi kita mengindahkan juga masukan dan saran dari teman-teman pengawasan. Ini yang mana kategori yang berpotensi untuk melanggar nantinya, nanti kita diskusikan sama-sama di sana. Oke, artinya memang sejauh ini sudah ada koordinasi juga, baik itu dengan partai politik dan juga para peserta gitu ya. Dan kalau melihat dari pengawasan mungkin yang nantinya akan dilakukan ini seperti apa dengan adanya alat peraga kampanye yang akan ditempatkan, bagaimana proses pengawasan yang nantinya dilakukan, ini seperti apa Pak Bambang? Kalau pengawasan betul disampaikan Pak Fernandes tadi, bukan di ranahnya kita KPU ya. KPU hanya menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu. Kalau untuk penertiban dan pengawasan itu ada
teman-teman lain di Pigira itu di Bawaslu Dari yang lebih Bawaslu, tepatnya. Tapi kita sampaikan aturan-aturan, regulasinya kita sampaikan. Oke, baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu masih di Berendo, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.